40 Ustaz, yang atau afah mudha'afah itu penjelasannya bagaimana, karena sebagian dijadikan dalil untuk membolehkan riba yang nominalnya kecil 2-5% di sini dikatakan. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Itu kalau di kuliah kita terbahas apa enggak ya? Karena itu di buku rekonstruksi bank syariah ada di membangun bisnis syariah ada. Jadi ada bab tentang pendapat yang menghalalkan bunga bank, itu sampai 9 pendapat. Nah, salah satu pendapat itu adalah bunga bank itu halal karena tidak berlipat ganda, tidak berlipat ganda. Ini memang pembahasan yang sudah sangat mikro ya. Kalau di semester 6 kayaknya nggak cukup itu. Biasanya 9 pendapat ya 9 kali pertemuan, masa cuma bahas bunga saja. Tapi nanti ada metodologi, semester 4 dan 5 kan belajar metodologi. Kalau kita ngerti metodologi di dalam Istinbatul Ahkam, maka kita akan tahu. Memang ini membantahnya harus dengan metodologi, dengan usul fikih, karena itu permainan usul fikih. Jadi ayat Ali Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Nah, ini kan menggunakan usul fikih ini. Jadi pendekatannya dua sebenarnya. Yang pertama menggunakan mafhum mukhalafah. Jadi ayat ini diambil mafhum mukhalafahnya. Kalau Allah mengatakan janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, maka mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman yang sebaliknya, berarti kalau tidak berlipat ganda itu boleh. Begitu kan? Ini namanya mengambil mafhum mukhalafah. Nah, kita memang harus belajar metodologi. Metodologi ekonomi Islam ya usul fikih sebenarnya, itu yang nanti semester 4 dan 5. Cuma barangkali ini menjadi inspirasi, nanti berarti contoh-contohnya harus sampai ke sini ya. Bisa menjadi contoh untuk metodologi usul fikih. Nah, ternyata di dalam aturan usul fikih, mengambil mafhum mukhalafah itu ada syarat-syaratnya. Nah, ini yang paling penting. Tidak boleh semua ayat diambil mafhum mukhalafahnya. Salah satu syaratnya itu apa? Tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain yang bisa diambil mantuknya gitu loh. Jadi kalau ada nas yang diambil mafhumnya bertentangan dengan nas yang bisa diambil mantuknya, maka nas yang diambil mafhumnya harus dikalahkan. Itu aturan usul fikihnya begitu. Mafhum itu makna yang tersirat, mantuk itu makna yang tersurat. Kalau bahasa Indonesia begitu. Seperti riba yang berlipat ganda itu maknanya itu makna mantuk, makna yang tersurat. Nah, makna yang tersirat itu apa? Mafhum. Makna yang tersirat yaitu berarti, kalau sebaliknya boleh. Nah, itu namanya mafhum atau makna yang tersirat. Nah, pengambilan makna yang tersirat atau mafhum, ternyata ada aturannya. Tidak boleh bertentangan dengan nas-nas yang bersifat mantuk gitu loh. Contohnya apa? Kalau di dalam usul fikih itu, contohnya, kalau ada ayat yang mengatakan la taqtulu auladakum khasyata imlak. Coba diamalkan mafhum mukhalafahnya. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Coba diamalkan mafhum muwafaqahnya, mukhalafahnya.
Jangankah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya berarti apa? Membunuh anak karena tidak takut miskin boleh, ya enggak? Misalnya punya anak bayi nangis terus jengkel kan, dibuanting sampai mati. Haram apa halal? Jawabnya halal. Kenapa? Karena tidak takut miskin. Jadi membunuh anak karena jengkel itu boleh. Dalilnya apa? Mengambil mafhum mukhalafah dari ayat tadi. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Berarti kalau membunuh anak karena tidak takut miskin kan boleh. Nah itu namanya mafhum mukhalafah. Hati-hati, itu dilarang dalam usul fikih, dilarang. Karena itu bertentangan dengan larangan membunuh secara mantuk. Misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al khuru bil khuri wal abdu bil abdi dan seterusnya misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu menjalankan kisos atas pembunuhan. Jadi pembunuhan itu secara mutlak menurut mantuknya itu tidak boleh dengan alasan apapun juga. Apa bukti bahwa tidak boleh? Harus dikisos orang yang membunuh itu. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil mafhum kalau itu bertentangan dengan mantuk. Oleh karena itu, mafhum dari ayat Ali Imran 130 tidak boleh diambil karena itu bertentangan dengan nas-nas baik Quran maupun hadis yang secara mantuk itu melarang pengambilan riba secara mutlak. Ayatnya mana ya yang sudah kita bahas tadi? Itu semuanya kan diambil mantuknya semua. Seperti ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Itu kan secara mantuk jelas. Sisa-sisa riba secara mutlak berapapun juga tidak boleh diambil. Terus ayat tadi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum itu secara mantuk. Tidak boleh dikalahkan oleh mafhum. Terus yang kedua, pendekatannya dengan mutlak dan muqayyad. Wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat haramnya riba, ar-riba di situ dianggap ayat yang mutlak. Maka menggunakan kaidah usul lagi. Nah, ini kan tingkat tinggi kan. Kaidah usul mengatakan al-itlaqu yabqa fi itlaqihi malam yarid dalil itu takyidi. Dalil yang mutlak tetap berada pada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang mentakyidnya. Ar-riba, larangan riba itu dianggap riba secara mutlak. Berapapun riba itu mutlak diharamkan. Nah, mereka membuat kaidah itu, menggunakan kaidah itu, kemutlakan ar-riba dalam Al-Baqarah 275 itu ditakyid dengan Ali Imran 130. Jadi kalau disusun dalam bahasa usul fikih, wa harrama riba, haramnya riba itu bersifat mutlak untuk semua riba berapapun jumlahnya. Kecuali, nah ini kan dibatasi atau ditakyid dengan apa? Dengan ayat yang berlipat ganda. Gitu loh. Berarti ayat Al-Baqarah 275 itu adalah mutlak, Ali Imran 130 itu muqayyad yang membatasi. Semua riba diharamkan kecuali yang berlipat ganda. Berarti kalau tidak berlipat ganda itu boleh. Itu caranya menggunakan dalil mutlak dengan muqayyad. Nah, pembahasannya bagaimana? Maka ternyata menggunakan dalil sebagai takyid itu ada syaratnya juga. Kalau belajar usul fikih nggak lengkap ya bahaya. Apalagi masyarakatnya tidak pernah belajar usul fikih, diomongi ustadz yang ngerti dikit-dikit usul fikih. Wah betul itu betul. Nggak ngerti aturan-aturan usul fikih. Ternyata
dalam usul fikih itu ulama memberikan tuntunan yang rigid ya. Salah satunya apa? Dalil itu boleh menjadi takyid terhadap dalil yang mutlak, syaratnya apa? Dalil takyid itu harus turun belakangan dari dalil yang mutlak. Jadi dalil pengecualian itu turunnya harus setelah dalil yang dikecualikan. Padahal Ali Imran 130 itu turunnya duluan daripada Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275 itu ayat-ayat terakhir sebelum Nabi wafat. Jadi tidak mungkin ayat terakhir itu ditakyid oleh ayat yang mendahului. Jadi pengecualian itu tidak boleh turun terlebih dahulu daripada yang dikecualikan. Itu nggak ada logikanya. Secara usul fikih tertolak. Itu cara membahasnya, itu pendekatannya full usul fikih. Nah, itu semester 4 dan 5 ya. Kita harus menguasai metodologi usul fikih. Jadi kalau mau jadi pakar ekonomi Islam memang harus menguasai usul fikihnya. Itu 2 semester kita bahas sampai muntah-muntah ya. Supaya ya hujahnya itu kuat gitu loh. Kita ngomong itu haram itu jelas. Intinya nanti semester 45 itu harus pakar ekonomi Islam harus bisa melakukan tarjih. Kalau ada beda pendapat, bagaimana kita memilih pendapat yang kuat? Itu ilmunya harus dimiliki oleh pakar ekonomi Islam. Nah, itu mimpinya begitu ya. Tapi itu yang disebut ekonomi Islam lanjut. Gitu ya, Allah Allah.